Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Bagi yang masih berpuasa di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, semoga puasanya bisa penuh 30 hari. Kalaupun seandainya puasanya tak bisa penuh, ya mungkin karena sakit dan lain sebagainya hal, namun tetap semangat. Hari ini saya coba akan membahas masalah banyaknya penangkapan kasus narkoba. Saya ingin menyampaikan satu hal saja. Ingin membasmi narkoba dari Indonesia adalah mimpi. Itu hanya fata morgana yang bisa dibicarakan tetapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena pemerintah ini hanya omon-omon saja. Kelihatan di sini pemerintah tidak serius menangani permasalahan narkoba. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Seandainya satu kampung, satu desa, satu kelurahan dilakukan tes narkoba, bisa-bisa sepertiga dari penduduk kelurahan, penduduk desa, ataupun penduduk di lingkungan itu, 30% sudah terkontaminasi narkoba. Kenapa? Karena pemerintahan kita hanya omon-omon saja, hanya cakap-cakap saja, hanya di atas podium ngomongnya serius, anti narkoba dan lain sebagainya. Udahlah, nggak usah bohong-bohong lagi lah, karena Anda nggak serius. Di mana tidak seriusnya? Anggaran narkoba itu minim sekali. Bahkan mungkin dikurangin, sehingga apa yang terjadi dari awal 5 tahun yang lalu, ya kalau kita bilang betul-betul tidak ada atensi daripada pemerintah, bayangkan dalam 1 tahun kabupaten kota hanya bisa menangani permasalahan kasus narkoba paling 2. 1 tahun loh, 1 tahun cuma 2 kasus. Yang benar aja. Karena kalau 1 hari orang melaporkan mungkin ratusan kasus, puluhan kasus yang dilaporkan, tapi yang bisa ditangani 2. Bayangkan kalau 1 Januari sampai 2 Januari sudah tertangkap 2 kasus, maka sampai Desember sudah tak bisa lagi menangani kasus, karena anggarannya sudah habis dan tak ada lagi. Dan sekarang ini juga demikian. Kabupaten kota tidak ada lagi menangani kasus narkoba. Kasus narkoba itu ditangani oleh provinsi. Kenapa? Masalah efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu di zamannya yang serius ya, yang serius basmi masalah narkoba itu Buas, garang, gentleman, berani, tegas. Ini keren habis Pak Buas ini, Budi Waseso. Orang berpikir 2 kali dengan permasalahan narkoba. Kita tangkap bandarnya, masukkan ke kandang buaya. Walaupun hanya cerita-cerita saja, tapi nampak ketegasannya. Beli senjata khusus untuk melakukan penyerbuan, penembakan kepada mafia-mafia besar narkoba. Ini kan keren. Sekarang udah tak ada lagi orang yang seperti Buas, yang begitu semangatnya membasmi narkoba. Dia sudah nggak muncul lagi sekarang ini. Kita berharap ya pemerintah tolonglah ya, kalau masyarakatnya sudah terkontaminasi narkoba, jangan berharap para korban narkoba dapat hidup lebih baik ke depan. Kalau ada 1.000, 2 saja yang hidupnya baik, itu sudah luar biasa. Orang yang sudah terkontaminasi narkoba sulit untuk menjalani hidup normal. Kenapa? Pikirannya hanya ke narkoba saja, semangat kerjanya sudah tak ada lagi. Jadi tolong pemerintah, cobalah berpikir. Jangan kita berbicara serius MBG. MBG ini persiapan untuk 2029. Sudahlah, itu terbaca kok. Karena masalah MBG ini sudah banyak dikritik tapi tidak ada perubahan. Malah ditingkatkan lagi. Kenapa? Di dalam MBG ini akan direbut suara di 2029. Bayangkan ada berapa SBPG, berapa banyak orang yang menikmati dari MBG. Itu akan pasti pilih orang yang menciptakan MBG itu. Orang yang menyemangati, yang mensponsori MBG itu. Dia minta dipilih lagi di 2029. Jadi kalau memang pemerintah Indonesia ini serius, ya cobalah dibagi-bagi mana yang menjadi sasaran prioritas.
Bagus-bagus dibuat dana pendidikan untuk mensejahterakan orang biar pinter, biar betul-betul bisa berkehidupan lebih baik ke depan. Ini diambil dananya ya untuk MBG, dikasih makan. Dengan dikasih makan orangnya pinter, orangnya bisa tumbuh 180 cm. Bohong. Udahlah, jangan banyak kali nipu lah ya. Bohong itu, bohong. Ya, kita berharap ini pemerintah serius ya. Masalah narkoba tidak bisa dianggap remeh. Hampir rata-rata kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, terutama di tingkat kriminal, adalah orang-orang yang terlibat narkoba. Silakan adakan survei. 1 bulan, orang yang melakukan kejahatan, kemudian dites urin berapa persen yang konsumsi narkoba. Karena narkoba susah untuk diberantas. Kenapa? Banyak masyarakat membela gembong-gembong narkoba. Itu terjadi di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan. Tetapi ada seorang perwira yang konsisten membasmi narkoba. Ini luar biasa. Jen Kelvin, Kapolres Tabes, Medan. Nah, kita berharap, saya pribadi berdoa, Pak Jen Kelvin, mudah-mudahan Anda menjadi Kapolda di Sumut. Ya, biar masalah judi dan narkoba bisa jauh lebih berkurang di tangan dingin Anda. Anda konsisten. Pagi razia narkoba di tempat yang sama, malam Anda lakukan lagi. Besoknya lakukan lagi, lusa dilakukan lagi. Ini keren habis. Serius basmi narkoba ditekan habis. Jadi betul-betul serius. Hasilnya ada. Dia difitnah, dia dibenci, dia dicaci, dan lain sebagainya. Bahkan ada gembong narkoba, mafia narkoba meminta Jen Kelvin copot jadi Kapolres Tabes Medan. Kenapa? Karena serius. Nggak mau dia disuap masalah narkoba. No way. Sekarang masih dilibasin masalah narkoba. Dan dia bekerja tidak dengan emosional, tetapi dengan fakta. Ini keren habis. Semangat ya Pak Jen Kelvin. Pemerintah tolonglah masalah narkoba jangan main-main. Kasihan anak bangsa makin lama makin bodoh karena narkoba. Dia tak mau sekolah, dia tak mau kerja, dan dia tidak mau untuk melakukan hal-hal yang positif, khususnya anak-anak narkoba. Kalau memang pemerintah ini ya, maaf ya, kalau memang pemerintahnya memang serius, tangani dengan benar permasalahan narkoba. Berikan anggaran, berikan wewenang kepada orang-orang instansi-instansi yang berwenang. Sehingga apabila ada orang yang ditangkap dengan permasalahan narkoba, kalau dia gembong, mafia narkoba, jual beli narkoba, hukum seberat-beratnya. Tetapi kalau dia pengguna narkoba, bisa direhabilitasi. Tapi sayang, dana rehabilitasi tak ada. Maka seriuslah pemerintah menangani masalah narkoba. Apakah masih ada harapan? Ada kalau pemerintah betul-betul mau serius. Ya, yang pertama dari diri sendiri. Amankan diri sendiri, amankan keluarga, amankan lingkungan pekerjaan. Itu sudah sangat membantu pemerintah dalam mencegah, mengurangi membesarnya masalah narkoba. Mungkin sementara ini aja, nanti kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.